Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Munjaya Dewi akan menjelaskan mengenai kasus satu perusahaan jasa pada awal Juni 2020. Judul tabel jurnal umum dengan nama Tabel Perusahaan KAPBNJ dengan nama kertas kerja jurnal umum, periode pencatatan atau periode akuntansinya Juni 2020. Jurnal umum 1 merupakan jurnal umum di halaman 1. Ilustrasinya, pada 1 Juni, Beni menyerahkan uang tunai sebesar 200 juta rupiah dan sebuah mobil pribadinya yang ditaksir senilai 175 juta rupiah, dan Gunawan menyetorkan uang tunai senilai 300 juta rupiah. Sehingga sebagai bentuk penyertaan modal awalnya. Sehingga pada jurnal umumnya, Beni menyerahkan uang 200 juta rupiah dan Gunawan 300 juta rupiah masuk pada kas di debit senilai 500 juta rupiah. Kemudian kendaraannya senilai 175 juta rupiah masuk pada debit. Dan modal awalnya berarti 675 juta rupiah akan masuk pada kredit. Kemudian pada tanggal 2 Juni, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 15 juta rupiah. Sehingga dalam membayar sewa, berarti yang berkurang di sini adalah kas. Sehingga kas akan kita kredit sebesar 15 juta rupiah. Nah, debitnya sewa gedung dibayar di muka sebesar 15 juta rupiah di debit. Mohon maaf, untuk memperpendek durasi waktu, saya akan membacakan soal dan menjelaskan dari tanggal 4 dan seterusnya, karena laptop tidak bisa otomatis menggantikan layar. Pada tanggal 4, membayar biaya perizinan 2.500.000 dan pemasangan telepon 500.000 dan pemasangan papan nama 750.000. Berarti di sini debitnya pasti pada beban di sini dan kas akan masuk pada kredit. Kemudian selanjutnya pada tanggal 5 membeli 5 komputer seharga 5.700.000 secara kredit dari Angkasa Komputer. Pembayaran dilakukan dengan mengangsur sebanyak 5 kali. Kemudian pada tanggal 6-nya membayar pembuatan kop surat sebesar 300.000. Membayar, maka di sini kas berkurang pada kredit dan debitnya pada beban cetak. Pada tanggal 6 selanjutnya, membeli perlengkapan kantor dari toko Anugrah sebesar 1.500.000. Kemudian masuk pada perlengkapan kantor di debit 1.500.000 dan kas pada kredit 1.500.000. Pada tanggal 8
pemberian jasa audit laporan keuangan kepada PT Anyelir senilai 8 juta. Dengan kesepakatan PT Anyelir membayar 30% sebagai uang muka dan sisanya setelah audit selesai. Maka di sini ada transaksi bahwa PT Anyelir membayar 30% dari 8 juta sehingga masuk pada kas 2.400.000 dan piutang usaha dari 8 juta dikurangin 2.400.000 sehingga 5.600.000 dan pendapatan jasa masuk pada kredit 8 juta. Kemudian selanjutnya tanggal 9 membeli printer dari Angkasa Komputer senilai 2 juta secara tunai. Masuk pada peralatan di debit 2 juta dan di kredit 2 juta untuk kas. Kemudian pada tanggal 10 mengeluarkan sejumlah uang untuk menjamu tamu klien 750.000 dimasukkan dalam beban lain-lain. Beban lain-lain masuk pada debit 750.000 dan kas pada kredit 750.000. Kemudian pada tanggal 11 membeli 2 galon air minum 50.000 secara tunai dicatat ke dalam beban lain-lain. Pada debit 50.000 dan pada kas di kredit 50.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 13 membeli kertas untuk perlengkapan kantor senilai 500.000 secara tunai. Berarti masuk pada perlengkapan kantor di debit 500.000 dan kasnya masuk pada kredit 500.000. Kemudian pada tanggal 15 menyelesaikan jasa atau menyusun laporan keuangan klien senilai 4 juta dibayar tunai. Berarti ini masuk pada kas senilai debit 4 juta dan masuk pada pendapatan jasa di kredit 4 juta. Kemudian pada tanggal 16 membayar beban klien sebesar 1.200.000 untuk 3 kali terbit. Masuknya pada beban klien 1.200.000 di debit dan kasnya pada kredit 1.200.000. Kemudian pada tanggal 17 telah menyelesaikan jasa konsultasi perpajakan klien senilai Rp750.000 masuk pada debit dan pendapatan jasa pada kredit Rp750.000. Kemudian pada tanggal 20 Benny mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Berarti ini masuk pada Prime di debit Rp500 juta dan kasnya pada kredit Rp500 juta. Kemudian selanjutnya pada tanggal 22 membayar beban telepon sebesar Rp300 juta. Membayar beban listrik dan air sebesar Rp600 juta dan kasnya masuk pada kredit Rp600 juta. Kemudian pada tanggal 22 selanjutnya membayar beban telepon sebesar Rp300 juta dan dikredit pada kas Rp300 juta. Kemudian pada tanggal 23 menerima free yang telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan klien sebesar Rp4.500.000. Berarti ini masuknya pada kas, masuk pada debit Rp4.500.000 dan pendapatan jasanya
masuk pada kredit 4.500.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 27 membayar gaji 2 karyawan yang masing-masing sebesar 1.200.000, berarti beban gajinya totalnya 2.400.000 pada debit dan kasnya 2.400.000 pada kredit. Kemudian selanjutnya membayar pajak penghasilan bulan Juni sebesar 97.000, maka masuk pada beban pajak penghasilan 97 di debit dan kasnya masuk pada kredit 97.000. Kemudian pada tanggal 30 membayar pajak atas reklaim papan nama sebesar 125.000 rupiah. Berarti beban reklaimnya masuk pada debit 125 rupiah dan kreditnya ada di kas 125.000 rupiah. Pada tanggal 30 selanjutnya menerima pelunasan klien atas transaksi tanggal 24 kemarin. Ini ya. Berarti masuk kas di debit 4 juta dan piutang usaha di kredit 4 juta. Sehingga total debit dan kredit memiliki jumlah yang sama seperti ini dengan rumus seperti ini, memakai sum. Kita akan memposting jurnal pada buku besar. Diawali pada tanggal 1, kita akan mengecek pada jurnal umum apakah pada tanggal 1 ada kas. Yang pertama, tanggal 1 ada kas di debit senilai 500 juta rupiah. Kita akan memposting ke buku besar. Lalu masukkan ke saldo. Nah, seperti ini rumusnya. Selanjutnya pada tanggal 2 kita akan mengecek lagi pada jurnal umum ada kas di kredit senilai 15 juta rupiah. Nah, seperti ini. Selanjutnya mengecek lagi pada jurnal umum tanggal 4 apakah ada kas. Untuk lebih memudahkan kita mengeceknya satu persatu apakah kas di tiap tanggal itu ada atau tidak. Jika tidak ya kita lewatin. Pada tanggal 4 ada kas di kredit 3.750.000 di kredit. Selanjutnya kita lihat pada jurnal umum tanggal 5 tidak ada kas, berarti kita lewatin sehingga di jurnal umum langsung terisi pada tanggal 6 karena tanggal 6 sehingga pada buku besar langsung terisi tanggal 6 karena di jurnal umum tanggal 5 tidak ada kas ya. Pada tanggal 6 ada kas di kredit senilai 300.000. Kemudian tanggal 6 lagi apakah ada kas? Ternyata ada lagi di kredit juga. Pada tanggal 6 senilai 1.500.000.
Seterusnya seperti ini ya. Kita masukkan sendiri-sendiri. Jika di jurnal umum tanggal 1 ada kas, kita masukkan. Jika tanggal 2 ada sewa dibayar di muka, kita masukkan pada kolom sewa dibayar di muka. Jika ada beban, kita masukkan pada beban sendiri-sendiri yang telah ada di jurnal umum. Untuk memperpendek durasi waktu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, lebih awal kita menyiapkan tabel dengan nama tabel masing-masing seperti tabel kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, iklan biaya dibayar di muka, dan lain-lain. Pada jurnal umum, jika misal di sini adanya peralatan dan piutang usaha pada tanggal 5, berarti kita langsung masukkan pada buku besar masukkan pada peralatan, dan seterusnya. Karena peralatan ada di tanggal 5 dan 9 saja di jurnal umum, seperti ini, peralatan di tanggal 9, dan di tanggal seterusnya tidak ada peralatan, ya kita lewatin saja. Seperti itu untuk buku besar. Jadi, selesai memposting ke buku besar, langkah selanjutnya kita akan memposting ke saldo sebelum penyesuaian ini. Pada saldo sebelum penyesuaian ini, isinya ada nomor akun, nama akun, daftar saldo sebelum penyesuaian, debit dan kredit. Pada nama akun ada kas, piutang, usaha, dan lain-lain. Seperti ini. Contoh posting pada kas. Yang pertama, kita lihat dari jumlah akhir pada akun kas di buku besar. Senilai pada kas di buku besar ini senilai 481.078.000. Jumlah akhir pada akun kas ini dipindah ke saldo sebelum penyesuaian di sini. Jadi kita masukkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian kas senilai 481.078.000. Karena pada buku besar pada kas didebit senilai 481.078.000 itu terletak di debit. Jadi kita posting ke daftar saldo sebelum penyesuaian di debit juga. Piutang usaha di sini yang kedua ini piutang usaha di sini 0. Karena di buku besar piutang usaha itu habis. Seperti ini. Ini kesini, ini sudah habis, ini sudah habis. Jadi di sini habis. Karena di buku besar telah habis, maka kita akan posting ke saldo penyesuaian, keterangannya di sini habis juga. Sama seperti selanjutnya dengan langkah seperti itu yang akhirnya akan kita jumlahkan dengan rumus seperti ini. Debit dan kredit memiliki nilai yang sama.
Sekarang masuk pada jurnal penyesuaian. Untuk yang A menggunakan rumus metode garis lurus. Baca soalnya terlebih dahulu. Informasi penyesuaian pada akhir bulan Juni 2020. Yang A, pada akhir tahun keempat diperkirakan nilai kendaraan sebesar 40 juta rupiah, penyusutan menggunakan metode garis lurus. Berarti harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Untuk harga perolehan kita dapat dari daftar saldo sebelum penyesuaian. Dari sini, ini kendaraan 175 juta. Dikurangi nilai residu 40 juta tadi dibagi 48 itu didapat dari umur ekonomis, berarti umur ekonomis 4 tahun. Kemudian hasilnya adalah 2.812.500 rupiah ini. Kemudian yang B, penyusutan peralatan adalah 25% per tahun tanpa nilai sisa. Berarti 25% ini dikali 30 juta 500 dibagi 12 dan hasil yang sudah dibulatkannya berarti ini 635.417. Kemudian untuk soal yang ketiga, perlengkapan yang tersisa pada akhir Juni 2020 senilai 700.000. Berarti beban perlengkapan masuk pada debit dan perlengkapan kantor masuk pada kredit. Dari 2 juta dikurangin 700.000. Kemudian untuk yang D. Untuk yang D, sewa gedung telah kedaluarsa 1 bulan. Berarti 1 dibagi 12. Karena di situ 1 bulan sehingga dikali 15 juta. Hasilnya 1.250.000. Lanjut saja untuk yang I. Kenapa di soal ada tetapi di kolom tidak ada? Baca soalnya terlebih dahulu. Pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan proporsi kepemilikan tanpa kepemilikan pada saat awal pembentukan. Jadi di tabel tidak dituliskan untuk yang I karena pada ayat jurnal penyusunan ini belum terjadi pembagian laba rugi, jadi dimasukkan setelah tahu laba ruginya. Sekian untuk yang jurnal penyesuaian. Nah, kita sekarang sudah masuk ke worksheet. Worksheet terdiri dari nomor akun, nama akun, daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo sudah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan daftar saldo sebelum penyesuaian. Datanya didapat dari saldo sebelum penyesuaian tadi di sini, dan penyesuaian didapat dari jurnal penyesuaian tadi ya, seperti ini. Kemudian daftar saldo sesudah penyesuaian. Ini didapat dari misalnya contohnya kas. Kas di saldo sebelum penyesuaian 481.078.000 dan di debit penyesuaian 2.093.000, berarti total dari
kedua tersebut masuk pada saldo penyesuaian di debit 483.171.000. Kemudian contoh yang kedua ada perlengkapan kantor. Di sini perlengkapan kantor di saldo sebelum penyesuaian 2 juta. Namun di penyesuaian 1.300.000, maka 2 juta dikurangin 1.300.000, hasilnya seperti ini. Sampai pada akhir pasti seperti itu caranya. Dengan hasil yang pasti sama-sama balance. Kemudian masuk pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada di pendapatan jasa yang pertama ya. Pendapatan jasa ini totalnya 27.250.000, jadi kita masukkan pada laba rugi di kredit juga 27.250. Kemudian diisi sampai akhir. Kenapa jumlahnya tidak balance? Total tidak balance karena yang kredit itu totalnya 27.418.000 dan yang di debit 15.444.917. Ini termasuk laba bersih karena dapat dari 27.418.000 di kredit ini lebih besar daripada di debit. Di laporan laba rugi jika lebih besar di debit, maka itu jatuhnya adalah rugi. Tapi jika sebaliknya, maka jatuhnya di laba seperti ini. Kemudian masuk pada laporan posisi keuangan. Laporan perubahan ekuitas terlebih dahulu. Laporan perubahan ekuitas untuk bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Ada modal Beni, modal Gunawan, dan ini total ekuitasnya. Pada modal awal 1 Juni 2020, setoran modal punya Beni 3.375 juta dan modal Gunawan 300 juta. Sehingga total ekuitasnya 675 juta. Modal ini didapat dari jurnal umum ya. Lalu masuk pada laba 11.973. Didapat dari laporan laba rugi. Kemudian price juga, kemudian ini dikurangin. Ini dijumlah lalu dikurangin, ini dijumlah lalu dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Ini dikurangin terlebih dahulu antara laba dan price, kemudian untuk setoran total ekuitas yang ini ditambahkan ini, sehingga modal akhir 30 Juni 686.473. Kemudian laporan posisi keuangannya masukkan pada worksheet di sini. Untuk selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup 30 Juni 2020.
ada nomor, ada tanggal, ada uraian, ref pos, debit, dan kredit. Yang kita lakukan adalah menutup pendapatan, menutup menutup beban, menutup laba bersih, dan menutup price. Kemudian yang pertama kita menutup pendapatan jasa. Ini dari laporan laba rugi. Jika dijumlahkan ikhtiar laba ruginya 27.418. Kemudian yang kedua, menutup beban-beban. Yang kita lakukan adalah segala jenis beban, mulai dari beban izin operasi sampai dengan ke beban lain-lain. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan dan ikhtisar laba rugi ini di debit sekian didapat dari beban-beban tersebut. Kemudian yang ketiga, menutup laba bersih. Didapat dari laporan perubahan ekuitas dan menutup ref. Ini modal Beni dan Gunawan yang tadi. Sehingga jika di total akan balance seperti ini ya. Kemudian selanjutnya daftar saldo setelah penutup. Ada nomor akun, nama akun, debit, kredit, kemudian daftar saldo setelah penutup kita dapat dari worksheet untuk kas ini. Dan modal akhir didapat dari laporan perubahan ekuitas. Nah, kan laporan perubahan ekuitas. Sehingga di total dari debit dan kredit ini akan menghasilkan balance. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau presentasinya kurang memuaskan karena ada kurang pengetahuan dalam mengoperasikan laptop, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.